Halo, sahabat RSGM IK Baktiwiyata, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast RSGM IK Baktiwiyata Kediri, Service Excellent with a Smile. Narasumber hari ini adalah yang paling dinantikan. Beliau satu-satunya dokter gigi spesialis radiologi di Kediri. Cuman ada di RSGM IK Bakta. Selain bekerja di RSGM sebagai spesialis radiologi kedokteran gigi, beliau ini juga merupakan dosen favorit. Ya. Masya Allah, tabarakallah, hari ini merupakan kesempatan spesial bisa berjumpa dengan Dr. Gigi Anissa Putri, spesialis radiologi kedokteran gigi. Kita langsung sapa, selamat datang Dr. Anissa, apa kabar? Selamat siang, terima kasih Dr. Basma sudah mengundang saya untuk podcast hari ini. Saya mau tanya dok, banyak sekali masyarakat ini masih pada bingung tentang pentingnya pemeriksaan radiologi dental sebelum tindakan perawatan gigi. Yang mau saya tanyakan adalah mengapa pemeriksaan radiologi itu dianggap penting dalam diagnosa masalah kesehatan gigi, dok? Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Basma. Jadi selama ini ketika dilakukan pemeriksaan kedokteran gigi, dokter gigi hanya melakukan pemeriksaan secara klinis, ya, artinya hanya melihat kondisi gigi dan rongga mulut pasien. Sementara ada informasi lainnya yang itu tidak bisa diamati secara klinis, bisa diamati menggunakan foto radiologi. Sehingga pada kasus-kasus tertentu memang pasien disarankan untuk melakukan foto sebelum ada tindakan yang lainnya. Baik dokter, terima kasih. Kalau di kedokteran gigi IK itu apa saja sih jenis pemeriksaan radiologi yang umum dilakukan sebelum tindakan kedokteran gigi? Oke, jadi kalau secara umum sebenarnya radiologi kedokteran gigi ini hampir sama dengan radiologi umum, ya. Ada pemeriksaannya yang sifatnya 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi. Namun di RSGM saat ini hanya ada 2 dimensi, diantaranya ada periapikal, panoramik, dan sefalometri lateral. Ketiganya ini yang hingga saat ini masih menjadi salah satu pemeriksaan radiologi rutin yang paling banyak dirujuk oleh teman sejawat kita dokter gigi ke RSGM IK Baktiwiyata. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dok, menurut dokter bagaimana hasil pemeriksaan radiologi dapat mempengaruhi rencana perawatan gigi, dok? Oke. Jadi karena tadi saya jelaskan di awal, ya, ada hasil pemeriksaan klinis yang ada informasi yang belum bisa kita cari, di mana informasinya itu baru kita dapatkan dari hasil radiologi. Jadi biasanya akan mempengaruhi rencana tindakan selanjutnya. Pada contoh-contoh kasus di mana pasien datang mungkin giginya saat datang kondisinya sakit, lalu giginya berlubang, dilakukan pemeriksaan, sepertinya ini lubangnya hanya sampai mahkota gigi. Tapi setelah dilakukan foto baru diketahui bahwa lubangnya ini sudah infeksinya cukup jauh, menjalar hingga ke area akar, sehingga kalau pada kasus tersebut mungkin rencana perawatannya tidak hanya dilakukan tumpatan atau tambalan, tapi harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, itu salah satu contoh kasus di mana pentingnya informasi dari radiologi. Baik dok. Lalu kemudian teknologi radiologi terbaru yang dapat meningkatkan akurasi diagnosis kedokteran gigi itu apa dok menurut dokter, dok? Ya, jadi teknologi radiologi ini kan lumayan cukup berkembang, ya. Kalau dulu kita semuanya masih konvensional, artinya masih menggunakan film yang perlu dilakukan processing. Kalau zaman dulu kita pernah lihat ada foto yang perlu diproses pakai ruang gelap. Nah, zaman itu sudah mulai berubah dengan adanya teknologi sifatnya digital. Jadi sekarang semua foto bisa langsung kita akuisisi dan kita masukkan ke komputer, di mana dokter gigi juga bisa langsung melihat hasilnya saat itu juga, tidak perlu ada processing, di mana kalau ada processing biasanya masih ada kesalahan prosedur, ya, di sana. Kalau kita pakai digital, kita meminimalisir itu. Lalu ada teknologi lain yang lebih berkembang adalah adanya foto yang sudah 3 dimensi, ya, yang mungkin kalau di tempat lain atau di kedokteran umum kita ketemu dengan pemeriksaan CT. Kalau di kedokteran gigi kita juga punya CT versi kita sendiri, yaitu CBCT. Itu lumayan salah satu perkembangan radiologi yang sekarang cukup berkembang di Indonesia maupun di negara yang lainnya. Baik dok, sebagai seorang spesialis radiologi kedokteran gigi, tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan radiologi sebelum tindakan itu apa dok yang pernah dokter alami, dok? Iya,
mungkin tantangannya lebih ke bagaimana memanage pasien ya, karena ada beberapa pasien yang masih fobia dengan radiasi ya. Jadi kami sebagai staf di unit atau instalasi radiologi harus melakukan edukasi kepada pasien mengenai radiasi yang diberikan, bahwa radiasi itu memang kalau dalam dosis besar kan akan membuat resiko di dalam tubuh ya, tapi kalau jumlahnya sudah kita atur, dosisnya sesuai, akan memberi manfaat. Itu salah satunya adalah bagaimana memanajemen supaya pasien tidak takut untuk melakukan foto. Oke, baik. Jadi masyarakat juga menjadi lebih paham bahwa pemeriksaan radiologi itu nggak harus ditakuti ya dok ya. Betul. Karena ada stigma di masyarakat itu yang mengatakan bahwa, kalau aku pemeriksaan radiologi terus habis itu nanti malah ketahuan penyakitku apa aja. Itu gimana dok menurut dokter? Ya, sebenarnya ada baik dan ada buruknya ya dari statement tersebut ya. Kabar baiknya adalah kalau kita tahu ada kelainan lain yang ditemukan yang mungkin saat pemeriksaan klinis tidak diketahui, maka pasien akan bisa kita rawat lebih awal. Jadi kalau ada kasus-kasus yang lebih ekstrim juga kita bisa cegah. Nah, mungkin ya mengenai radiasi itu ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa radiasi itu memang kalau dosisnya berlebih itu akan merusak tubuh, tapi ketika dia dosisnya sesuai dengan yang diperlukan tubuh, terutama untuk melakukan diagnosa, akan lebih banyak manfaatnya dibandingkan kekurangannya. Betul. Baik dokter, terima kasih. Jadi benar yang dikatakan sama dokter Anissa bahwa masyarakat nggak perlu takut. Justru waktu pas kita menemukan penyakit itu lebih dini, lebih mudah diobati, lebih cepat sembuh gitu ya dok ya. Betul. Lalu kemudian untuk radiasi juga insya Allah di kedokteran gigi IIK Baktiwiyata karena ada spesialis radiologinya gitu, pasti lebih aman. Gitu. Lalu kemudian menurut dokter kelebihan dari di IIK karena ada spesialis radiologinya, bedanya apa dok? Kalau lalu kemudian contoh nih ada masyarakat yang lalu kemudian pergi ke dokter umum nih di luar sana yang tidak ada spesialis radiologinya, itu biasanya tindakannya apa sih dok bedanya dengan yang ada di RSKM kita? Ya, baik. Jadi hasil radiologi itu kan sebenarnya idealnya ketika keluar dari instalasi radiologi harus disertai dengan pembacaan. Jadi fungsi pembacaan itu untuk melihat apakah selain kasus yang tadi dirujuk, adakah temuan-temuan kasus yang lain. Nah, ini bisa menjadi informasi terutama bagi dokter yang merujuk bahwa kasus-kasus ini juga perlu diperhatikan. Mungkin saya kasih salah satu contoh ya dok ya. Jadi misalnya pasiennya nih dirujuknya cuman pengen ngelihat bahwa giginya sedang tidak tumbuh nih gitu. Ternyata setelah kita lihat di balik gigi yang tidak tumbuh ini ternyata ada kelainan yang lain. Jadi yang menyebabkan giginya tidak tumbuh adalah ada kondisi-kondisi seperti kista atau tumor. Nah, kondisi-kondisi tersebut kan perlu kita jelaskan ya, baik ke pasien maupun ke dokter gigi perujuk. Jadi dokter gigi perujuk akan mendapatkan informasi tambahan bahwa pada kasus ini ada tambahan kelainan yang lain, sehingga rencana perawatan yang akan direncanakan mungkin akan lebih sesuai dengan hasil foto yang diberikan. Baik, terima kasih Dokter Anissa. Sangat membantu sekali ya teman-teman semuanya. Jadi kita makin tahu bahwa di Rumah Sakit Kedokteran Gigi kita, RSKM IIK Baktiwiyata, memiliki spesialis-spesialis yang lengkap dan dapat menunjang perawatan kedokteran gigi kita. Mungkin sekian dok. Terima kasih dok atas kedatangannya di podcast RSKM IIK. Sama-sama Dokter Basma. Baik. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk para pasien yang akan datang ke RSKM IIK Baktiwiyata. Dengan kehadiran kami, terutama dengan dokter gigi spesialis. Kebetulan kita punya dokter gigi spesialis yang cukup lengkap karena ada 7 bidang, dan 7 bidangnya ini satu-satunya yang ada di Kota Kediri. Mungkin itu bisa membantu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Kota Kediri. Baik, sahabat Bakta, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.